Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial step by step cara mengedit video dengan benar menggunakan software Adobe Premiere Pro. Sebenarnya tidak ada patokan dalam melakukan editing. Kalian bebas menggunakan cara apapun, namun ada standar yang perlu kalian ketahui dalam melakukan editing video. Khususnya untuk video-video yang dibuat lebih serius, dan kalau teman-teman ingin belajar cara praktis mengedit video dengan cepat menggunakan software ini, mungkin kalian bisa menonton video saya sebelumnya yang saya sematkan di kiri bagian atas. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar editing simple, step by step menggunakan software Adobe Premiere Pro, maka video ini cocok untuk kalian. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membuka softwarenya. Oh ya, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara mencet tombol subscribe yang ada di bawah, agar channel ini bisa berkembang dan banyak memberikan tips-tips seputar teknologi dan video menarik lainnya. Di sini saya menggunakan software Adobe Premiere Pro CC yang 2019. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan software Adobe Premiere Pro CC di atas 2019 ataupun di bawah 2019, sebenarnya tidak ada perbedaan ya teman-teman. Itu semuanya sama saja. Yang membedakan itu hanya di bagian fiturnya. Tapi untuk tools-toolsnya itu semua sama saja. Jadi gitu ya teman-teman. Ya kita buat santai aja ya videonya supaya nggak kaku gitu ya teman-teman. Tunggu beberapa saat, kemudian kita bikin project baru. Pilih new project, beri nama filenya. Misalkan di sini saya ingin beri nama belajar editing video 1.1. Misalkan kayak gitu. Tentukan tempat penyimpanan filenya, ke browser, kemudian cari penyimpanan filenya di mana ingin kalian letakkan. Misalkan saya di sini, kemudian pilih choose atau oke. Nah, yang lainnya dibiarin aja. Yang lainnya nggak perlu diotak-atik, dibiarin aja seperti ini. Oh ya, kenapa kalian perlu beri nama filenya? Supaya nanti ketika kalian ingin melanjutkan editing itu, kalian tidak lagi kesusahan untuk mencari nama project file itu. Jadi udah ada gitu ya, sesuai dengan nama project yang udah kalian beri sebelumnya gitu teman-teman. Selanjutnya klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya itu seperti ini. Sorry. Biasanya pada saat kalian membuka Premiere Pro, itu tampilannya seperti ini. Tapi karena saya ingin supaya timelinenya luas dan efek-efek ini saya juga belum gunakan, jadi saya hide terlebih dahulu supaya tampilannya lebih luas gitu teman-teman. Nah, itu kan lebih luas gitu. Kemudian kalau kalian ingin mengimport filenya, kalian bisa melakukan dengan dua cara. Bisa langsung dari sini klik kanan import file, kemudian cari file yang ingin kalian edit. Tapi cara ini jarang saya lakukan karena menurut saya juga ya cukup lama ya teman-teman. Biasanya saya lakukan dengan cara drag and drop, langsung ke filenya, cari file yang ingin kalian edit. Kalau udah ada, tinggal seleksi semuanya, seleksi semua file yang ingin kalian edit, tinggal drag and drop ke sini gitu ya teman-teman. Drag and drop ke sini, kemudian ini juga tadi kurang satu, drag and drop ke sini ya teman-teman. Oh ya, kalau misalkan kalian memiliki banyak footage, saya sarankan supaya kalian membuat folder terlebih dahulu. Karena hal itu juga bisa memudahkan kalian ketika ingin menyeleksi beberapa file yang berbeda jenis. Misalkan ada file drone, ada file kamera, jadi nggak kecampur dalam satu folder gitu ya teman-teman. Kemudian, hal yang biasa saya lakukan selanjutnya adalah mengimport audionya. Cari musik yang ingin kalian tambahkan sebagai musik background. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, misalkan saya ingin menggunakan musik yang ini. Langsung aja tarik ke sini. Dan ya udah, sebenarnya video yang ini klik dua kali di sini misalkan ya. Supaya ada previewnya, klik dua kali. Nah, video yang ini kalian sebenarnya udah bisa langsung drag video ini ke timeline. Ke timeline sini nih. Sebenarnya udah bisa seperti itu, teman-teman. Nah, apakah cara ini salah? Nggak salah juga. Tapi apakah cara ini biasa digunakan oleh para editor? Ya, saya rasa cara ini jarang sekali dilakukan oleh para editor-editor, terutama untuk editor-editor profesional. Aduh, ada suara ayam. Sorry ya teman-teman kalau misalkan ada suara ayam ataupun suara-suara yang tiba-tiba masuk kayak gitu. Ya, dimaklumin aja ya teman-teman. Saya ngeditnya juga pagi banget ini. Baru bangun tidur langsung buat video. Kalau udah kayak gini, sebenarnya kalian bisa mengimportnya langsung seperti tadi ya teman-teman. Tapi dalam mengerjakan satu project yang serius, biasanya para editor melakukan hal seperti ini, yaitu dengan cara membuat sequence terlebih dahulu. Caranya gimana? Ke file, terus new,
terus pilih sequence, kemudian pilih sequence yang ingin kalian gunakan. Di sini ada banyak sekali preset, ada ARRI, ada bla 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 sampai ke bawah. Tapi yang biasa saya gunakan adalah FVC SD ataupun digital SLR. Tapi di sini saya gunakan digital SLR saja. Yang digital SLR juga ini ada beberapa pilihan. Ada yang 1080, 480, 720, tapi yang saya gunakan adalah yang 1080 karena saya ingin buat yang Full HD. Kemudian juga di 1080 ada pilihan, ada yang 24 fps, 25 sama 30. Sebenarnya di sini kalian masih bisa ngubah. Walaupun kalian pilih yang 30 fps, kalian masih bisa mengubahnya di settings. Jadi time base-nya kalian ubah ke 30 fps ataupun ke 29,97. Kenapa saya pilih yang 29,97? Karena ini sudah menjadi standar yaitu di televisi ataupun di festival-festival film ya teman-teman. Biasanya itu menggunakan 29 ataupun 24 fps gitu ya teman-teman. Untuk frame size-nya saya biarin Full HD 1920x1080. Kalau juga kalian ingin mengubahnya, kalian bisa mengubahnya di sini. Misalkan ingin membuat 1080x1080, ya udah kalian ubah aja di sini teman-teman. Tapi saya biarin seperti ini 1920x1080. Aspek rasionya 16:9 dan yang lain-lain ini saya biarin seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian ya udah tinggal masukin videonya. Ini kan udah jadi sequence. Kalau udah seperti itu, kalian baru bisa mulai untuk mengedit videonya. Oh ya, saya disclaimer dulu nih. Ini video yang ini pada saat pengambilan kemarin itu saya ngerekamnya di 4K. Sedangkan sequence yang baru saya buat itu ada di Full HD. Jadi ketika saya mengimport video ini ke sini, itu bakal ada trigger warning seperti ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian pilih yang keep existing settings dan bakalan muncul. Tapi karena berhubung videonya 4K dan sequence-nya itu adalah Full HD, jadi videonya itu bakalan ke crop seperti ini teman-teman. Ini kan video aslinya kan 4K, tapi sequence-nya adalah Full HD, jadi bakalan ke crop. Caranya gimana? Caranya kita ke Effect Controls, kemudian scale-nya itu dikecilin. Nah, ini scale-nya nih, scale-nya dikecilin. Jadi biar sesuai dengan sequence-nya gitu teman-teman. Misalkan kayak gini nih, nah, gitu. Misalkan kayak gini ya. Tapi sebenarnya cara ini juga saya jarang lakukan. Untuk mengecilkan scale itu jarang sekali saya lakukan ya teman-teman. Coba Ctrl Z dulu. Kan tadi kayak gini nih. Saya biasanya lakuin dengan cara klik kanan, kemudian scroll ke bawah, terus pilih scale to frame size. Pilih scale to frame size dan boom. Jadi videonya bakalan mengecil tanpa mengubah scale-nya. Jadi kualitas videonya itu tetap terjaga tanpa mengubah kualitas videonya, hanya diperkecil menjadi Full HD. Ya tetap sama aja sih sebenarnya, diperkecil filenya. Tampilannya juga saya rasa lebih tajam ini ya, dibanding saya harus memperkecil lagi scale yang ini nih. Ya nggak tahu sih, mungkin sama aja, tapi saya biasanya ngelakuin ini gitu teman-teman. Dan ini kan beda-beda, ada yang 4K, ada yang 1080, ada yang 720. Jadi saya ingin supaya output semua videonya itu sama gitu teman-teman. Jadi kalian perlu membuat sequence terlebih dahulu gitu teman-teman. Selanjutnya seperti apa? Biasanya saya ngeditnya itu memasukkan musiknya terlebih dahulu. Jadi cari musik yang tadi yang udah kalian import. Misalkan di bagian sini, bagian sini ya, untuk awalnya saya pilih ini, terus klik mark in untuk bagian awalnya, terus cari bagian ending videonya, ending daripada musiknya. Misalkan di sini endingnya, ya pilih mark out, potong di sini, kemudian drag audio only, tarik ke sini, dan ya udah kalian bisa langsung mengeditnya. Nah ini kan patah-patah nih teman-teman. Saya udah tadinya kan seperti ini nih, tapi kalau full ini pasti patah-patah banget ini. Itu kan patah-patah banget. Supaya nggak patah-patah, kalian kurangin previewnya di 1/4. Biasanya saya 1/4 aja untuk previewnya. Kalian bisa lanjutkan editing, udah ekspor aja, tarik aja semua video-video yang akan kalian jadikan dalam satu project ini. Misalkan video selanjutnya, misalkan yang ini nih. Tarik videonya ke timeline dan bakalan langsung seperti ini. Oh ya, untuk video drone yang ini saya ngerekamnya kemarin di Full HD, jadi pas pada saat saya tarik ke timeline itu nggak ke crop ya teman-teman, karena
pada saat perekaman kemarin itu tetap di Full HD dan sequence-nya itu juga tetap Full HD. Jadi sama gitu ya teman-teman untuk aspek rasionya. Jadi nggak ke crop gitu teman-teman. Ya biar ringan, video yang tadi saya potong aja ya. Ini saya buat ini supaya sebagai contoh aja ya teman-teman. Tarik sini kayak gini. Kemudian ya udah, video-video yang lainnya juga sama gitu, tinggal kalian sambung-sambung aja sebenarnya. Misalkan bagian ini, terus di sini, misalkan sampai situ ya, tarik sini, misalkan kayak gitu. Kemudian, nah gimana cara potongnya tuh? Pas bagian beat musiknya dipotong, misalkan ingin dipotong bagian beat musiknya, ya udah potongnya dengan cara ini nih, razor tool, langsung potong aja ke sini, tak. Kemudian pilih selection tool, kemudian seleksi bagian yang ingin dihapus, kemudian delete, kemudian bagian ini tarik aja langsung ke sini biar mepet. Tapi ya itu kan masih cara yang ini ya. Kalau misalkan kalian baru belajar mengedit, kalian juga sebenarnya perlu mengetahui tools-tools dari sini. Tapi untuk shortcutnya, untuk razor tool itu adalah klik C. Jadi ini kan, nah di sini kan ada tulisan razor tool dalam kurung C. Nah, itu berarti shortcutnya adalah C. Jadi kalau misalkan kalian ingin potong di sini, misalkan klik aja C, tak, langsung berubah menjadi razor tool. Kemudian kalian ingin mengubah jadi selection tool. Nah, di sini kan tulisannya selection tool dalam kurung V. Jadi ketika kalian ingin ke selection tool, kalian klik saja V. Jadi langsung bakalan berubah seperti itu teman-teman. Langsung aja di delete gitu ya. Ya udah, semuanya kayak gitu aja. Semua video ini kalian potong sesuai footage yang ingin kalian edit gitu ya teman-teman. Masukin ke sini. Saya perlu kasih tahu kepada teman-teman ya. Ini kan sebenarnya cara ini itu sebenarnya lama sekali kalau misalkan kita mau menyesuaikan beat untuk semua musiknya sampai di akhir musiknya itu kan lama sekali nyambunginnya satu-satu gitu. Tapi ya terserah kalian mau ngedit dengan cara ini juga sah-sah saja. Tapi biasanya kalau saya ngelakuin ini itu bakalan habis waktu dan bos saya juga bakalan marah di perusahaan itu. Waduh, pokoknya ribet dah udah. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngedit santai juga nggak masalah gitu. Saya sarankan kalian mencari alternatif yang cepat tapi dengan kualitas yang bagus gitu ya teman-teman. Caranya gimana? Kita kan belajar ngedit nih. Kita kan belajar ngedit cara yang cepat gitu, cara cepat dan kualitasnya juga sama gitu. Kualitasnya juga bagus gitu ya teman-teman. Caranya gimana? Saya kasih tahu cara yang cepat nih teman-teman. Hapus dulu video-video yang tadi. Caranya adalah ini kan kalau saya perbesar video audionya kan saya perbesar lagi ya. Ini kan kalau saya perbesar audionya, ini kan ada kayak gujulukan gitu tuh, ada kayak ada tanjakan gitu tuh di bagian audionya. Kalau saya perbesar musiknya, bagian ininya, itu kan kayak ada gujulukan gitu tuh. Nah, pasti di bagian sini itu adalah beat musiknya. Jadi di setiap gujulukan itu gujulukan ya. Saya sebut aja gujulukan ini ya. Di setiap gujulukan itu pasti ada beat musiknya. Pasti di semua itu. Kayak misalkan ini, kemudian di sini juga pasti ada, kemudian di sini juga pasti ada karena kan ada kayak tanjakan kecil gitu ya, teman-teman. Tanjakan lah namanya. Nah, saya coba ya. Pasti di sini ada, kemudian di sini ada nih. Itu kan pasti di bagian sini kan ding ding pasti gitu. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Tuh kelihatan tuh. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, pasti kayak gitu teman-teman. Caranya gimana? Supaya cepat. Setiap beat ini kalian klik M. Kenapa ya klik M? Karena M itu adalah marking. Jadi di setiap beat itu kalian klik M supaya, saya hapus dulu ya, supaya di bagian itu adalah ditandai sebagai beatnya gitu ya teman-teman. Saya hapus dulu bagian markingnya. Jadi kalian tinggal kayak main DJ aja gitu, putar aja musiknya sambil klik marking di bagian beat-beatnya. Misalkan kayak gini nih. Nah, misalkan kayak gitu tuh. Nah, misalkan kayak gitu teman-teman. Sampai di akhir gitu ya teman-teman.
Hanya kan di sini agak mepet, sedangkan saya pengen videonya lebih slow gitu. Jadi mungkin beberapa bit di sini saya lost aja, saya nggak pakai. Nah, mungkin di sini saya hapus aja deh. Misalkan di sini saya hapus, klik 2 kali di bagian sini. Kalau misalkan kalian ingin menghapusnya, klik 2 kali, klik 2 kali, kemudian hapus. Dan juga misalkan saya nggak pakai, terlalu mepet gitu ya. Misalkan kayak gitu ya teman-teman. Ya udah, kalau udah kayak gini kan udah enak ini, udah tinggal dimasukin aja video-videonya. Cara aja video-video yang ingin kalian masukin tadi. Misalkan yang ini ya, masukin aja ke sini. Ini kan kepanjangan. Jadi klik C untuk ini untuk razor tool. Klik C, kemudian potong bagian yang sejajar dengan markingan itu. Klik V, kemudian delete. Kemudian cari lagi yang lain. Misalkan ini nih, yang tadi. Drag video only ke sini. Nah, ini kan kepanjangan ini. Panjangan banget. Klik C, potong bagian situ, kemudian delete. Usahakan sejajar dengan markingan yang kalian udah tandain tadi ya teman-teman. Kemudian cari lagi nih video yang berikutnya. Misalkan yang ini nih, misalkan bagian sini. Tarik aja ke sini nih teman-teman. Nah, kemudian C, kemudian potong lagi, kemudian V, kemudian hapus. Nah, sampai begitu, sampai seterusnya. Saya coba ngedit semuanya ya teman-teman. Nah, misalkan ini, kemudian cari bagian ininya, bagusnya. Terus potong, drag video only. Oh ya, kalau misalkan kalian ingin import dengan audionya, kalian nggak perlu tarik drag video only, kalian cukup tarik videonya aja, itu bakalan ke import video dengan suara asli daripada footage itu. Jadi kayak gini, footage-nya ada, jadi bakalan ngikut antara footage dan audionya gitu teman-teman. Kalau videonya kan ini nih, video only. Kalau videonya aja kan yang ini nih, yang ini ya teman-teman, tariknya ini. Kalau audionya aja ya tentu ini aja. Tapi kan saya cuma pakai videonya aja. Jadi tarik aja videonya ke sini. Kemudian perbesar. Kemudian sampai di sini kan. Jadi kurang panjang gitu. Sesuaiin aja udah sama markingan kalian sebelumnya. Kayak kita rapihin ya. Ini kan naik ke atas gitu ya. Kita rapihin. Kemudian begitupun seterusnya. Nah, misalkan gitu. Saya ekspor dulu ya biar kelihatan hasilnya seperti apa. Caranya itu kita potong audio yang nggak kepake, misalkan sudah sampai sini aja. Kita potong. Nah, misalkan di sini kan, nah nggak enak banget ini kalau kedengarannya tiba-tiba mati gitu, tiba-tiba hilang gitu. Nah, kita buat audionya itu ada transisinya, jadi dari besar ke kecil gitu, tiba-tiba menghilang gitu. Caranya itu ke ini pen tool atau pilih ketik P, langsung ke pen tool, buat kayak seperti ini ya teman-teman, buat kayak tangga turun gitu ya teman-teman. Nah, tarik gitu tuh. Jadi audionya itu bakalan dari besar terus ke kecil gitu teman-teman, seperti ini nih. Nah, tiba-tiba hilang gitu tuh. Nah, gitu teman-teman. Tapi kan ini kan kurang enak banget ini. Panjangin lagi gitu teman-teman. Untuk videonya juga seperti itu, sama aja. Kita perbesar dulu supaya tampilannya muncul ya teman-teman. Ini tarik aja ke atas ini. Nah, misalkan dari sini nih, dari sini tiba-tiba hilang gitu. Sorry. Jadi kayak gini. Tiba-tiba redup kayak gitu tuh. Jadi itu menandakan kalau videonya udah mau berakhir gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Premiere Pro ini sebenarnya sangat mudah, basic sekali untuk para editor ya teman-teman. Kalau saya tarik ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya fungsinya itu untuk efek. Oh ya, satu lagi saya ingin jelasin kepada kalian. Mungkin bukan satu deh, mungkin ada banyak gitu teman-teman. Nah, ini kan gambarnya itu kan cerah banget ini. Saya pengen supaya gelap. Itu ada istilahnya color correction nih. Istilahnya ada color correction teman-teman. Nah, caranya itu ke ini, tulis lumetri color, cari lumetri color. Nah, ini kan lumetri color. Terus drag efek ini ke video yang ingin color grading atau color correction. Sini teman-teman. Terus kalian edit itu di mana? Tetap ke efek control.
ke effect control, scroll ke bawah. Nah ini kan ada Lumetri Color, ini kan efek yang udah kalian drag tadi nih. Terus ke basic correction, terus exposure-nya kalian kecilin kalau cahayanya terlalu terang gitu teman-teman. Misalkan minus 0,4 aja deh, nah, misalkan gitu. Terus untuk saturasinya mungkin kalian rasa kayak kurang tajam gitu warnanya gitu, kalian tinggal naikin aja saturasinya, misalkan 130 lah ibaratnya kayak gitu. Nah ini sebagai contoh aja teman-teman, misalkan udah kayak gini nih. Nah, misalkan kayak gini, kalau misalkan kalian ingin semua warna yang ini sama aja nih, misalkan semua warnanya tuh sama gitu teman-teman, dari sini sampai sini tuh semuanya sama gitu, semua warnanya sama. Caranya gimana? Kalian buat ke ini dulu, ke new item, terus adjustment layer, terus klik OK. Kemudian adjustment layernya kalian drag ke sini, buat sampai misalkan warnanya sama nih, dari footage ini sampai footage ini semuanya sama. Bikin adjustment layer, tarik sepanjang ini, kemudian drag efek Lumetri Color ini ke sini, ke adjustment layer, dan warnain udah sesuka hati kalian. Itu warnanya tuh bakalan sama sepanjang adjustment layer ini nih. Jadi footage yang ada di bawahnya itu bakalan sama gitu ya teman-teman. Warnanya misalkan saya ingin ini agak sedikit gelap, misalkan 0, enggak ding, ulang. Misalkan saya ingin turunin saturasinya, saya nggak pengen saturasinya itu tajam kayak gini nih. Saya misalkan ingin kasih kayak pudar-pudar dikit gitu tuh, 60% misalkan, atau misalkan 70%. Nah kayak gitu, misalkan 70%, dan kontrasnya juga turunin dikit. Kemudian temperaturnya juga saya turunin dikit, naikin dikit supaya agak kayak suasananya kayak panas gitu ya, gitu. Nah jadi itu semuanya bakalan sama seperti itu tuh. Nah, seperti itu, jadi kayak pudar gitu ya teman-teman. Ini kecerahan kayaknya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya sama aja gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Coba kita lihat before, after, before, after. Yang lainnya juga sama seperti itu. Before, after, before, after. Ini juga sama. Before, after gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan videonya udah jadi. Ya udah, tinggal kalian ingin apa lagi nih, misalkan ingin berikan transisinya apa, dissolve misalkan. Ya udah, kalian ke video transisi, pilih presetnya, misalkan Dig to Black, tarik aja ke sini ke tengah-tengahnya, langsung transisinya bakalan seperti ini. Nah gitu. Atau mungkin coba Ctrl Z dulu, misalkan Deep to White. Nah, transisinya seperti itu teman-teman. Atau mungkin cross dissolve. Nah, gitu teman-teman. Misalkan seperti itu, misalkan. Kemudian apa lagi nih? Kemudian misalkan kalian ingin beri teks. Caranya gimana? Kalau misalkan kalian ingin beri teks singkat, sebenarnya kalian bisa melakukan dengan cara ini. Pilih yang ini aja, langsung type tool atau pencet huruf T di keyboard kalian, langsung ke videonya aja, misalkan video edukasi, misalkan seperti itu. Kemudian selection tool, kemudian ini kan videonya tulisannya kebesaran, kecilinnya di sini nih, di effect control, kemudian scroll paling bawah, kecilinnya di sini nih. Saya kecilin misalkan tulisannya ke 50 aja deh. Misalkan sini video edukasi 50, terus ganti misalkan fontnya yang lain. Misalkan fontnya ini nih, atau enggak Montserrat aja deh. Misalkan seperti itu. Kemudian sesuaiin tulisannya di mana aja gitu munculnya. Misalkan cuma sampai sini, ya udah sampai sini aja.
Jadi pas bagian sini kan belum ada, pas di bagian sini kan tiba-tiba muncul gitu tuh. Tapi kalau misalkan kalian ingin tulisannya panjang, ya udah kalian tarik aja semuanya dari awal sampai akhir videonya gitu teman-teman. Nah, sebenarnya menulis di sini itu pun jarang saya lakukan ya teman-teman, karena menurut saya menulisnya di sini tuh apa namanya ya, kayak lama gitu ya teman-teman. Tulisnya itu kayak lama, bukan lama sih, cepat, tapi untuk menyesuaikan posisinya itu kayak kurang ini aja, kayak kurang akurat. Kalau misalkan teman-teman ingin tulisannya ini ada di tengah, kita harus meraba-raba apakah udah di tengah apa belum. Nah itu kan setengah mati gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ingin tulisannya presisi dengan beberapa tambahan lainnya, ya udah kalian coba dengan cara ini nih. Kita coba hapus ke file, kemudian new, kemudian legacy title maksudnya teman-teman. Klik OK, kemudian apa namanya, pilih ini, kemudian tulis di sini, misalkan video edukasi kota Bau-Bau, misalkan seperti itu. Pilih ini, kemudian tarik ke sini, ganti fontnya itu di sini, misalkan seperti tadi. Misalkan saya menggunakan font Montserrat, pilih yang bold ataupun black, misalkan ini. Kemudian kan kalau misalkan kita mau ke tengah kan, kalau cara yang tadi itu kan kita masih meraba-raba seperti ini, apakah udah di tengah apa belum. Ini kan ada garisnya nih, ini sih kan udah di tengah, jadi kita bisa menyesuaikan di sini. Nah sampai ke tengah. Tapi cara yang cepat yaitu kalian tinggal klik ini nih, center. Nah itu langsung di tengah tuh, otomatis tuh. Jadi misalkan udah di sini, kalian nggak perlu seret-seret lagi ya, tinggal klikin aja center gitu. Ataupun misalkan di bawah, pengen di tengah gitu, ya udah klikin aja. Jadi seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin kalian ingin membuat kotak terlebih dahulu, pakai aja kayak gini nih. Misalkan kayak gini, buat kotaknya, kemudian pilih teksnya, tulis di atas, ubah dulu warnanya jadi gelap, kemudian kayak gini, kemudian tulis di sini, misalkan teksnya video edukasi. Nah ini kan warnanya sama nih, warnanya sama, ganti dulu warnanya menjadi hitam ataupun warna apa aja yang kalian suka, tapi yang penting nggak tabrak dengan warna text boxnya seperti ini teman-teman. Udah kecil ya. Nah itu enaknya kalau misalkan kalian menulis teks di legacy title gitu ya teman-teman. Misalkan seperti ini, sebagai contoh, harusnya kalian mengecilkan fontnya itu di sini nih. Misalkan sini 60, ya udah gitu, terus ini juga kecil gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ini misalkan hanya contoh aja ya teman-teman. Kemudian kalau udah kayak gini, kita langsung close aja. Habis close itu kan langsung ada di sini nih, title 1, nama title yang saya tulis tadi. Tarik aja ke sini nih, drag ke sini. Kemudian perluas dan muncul seperti ini teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi ya cukup mudah ya untuk belajar Adobe Premiere Pro itu. Sebenarnya nggak susah ya. Kalian belajar seharian pun yang penting kalian tahu fungsi dari masing-masing toolsnya, itu udah gampang banget. Kalau misalkan udah selesai videonya kalian edit, kalian tinggal mengekspor videonya. Caranya ke file, kemudian export, kemudian media. Lalu di sini kalian pilih format videonya, misalkan pilih AIF atau lain sebagainya, tapi saya di sini cukup menggunakan H264 aja karena ini juga sudah standar untuk video ya teman-teman, H264 itu. Jadi selain itu kalian beri nama filenya di sini nih, output name. Misalkan nama filenya kalian ingin ubah menjadi misalkan video edukasi kayak gitu. Terus tentukan tempat penyimpanannya. Saya misalkan cukup di sini, kemudian save, kemudian yang lain-lain ini udah biarin aja seperti ini nih, kalian nggak perlu otak-atik lagi. Centang use maximum render quality, dicentang biar lebih akurat rendernya nanti. Kemudian saya juga biasanya mencentang ini nih, render at maximum D, tapi ya udah biasa lah, nggak apa-apa, kayak gini aja dah. Kalau udah seperti itu, kalian tinggal memencet export, nunggu beberapa saat. Nah videonya udah selesai diekspor. Kemudian kalau udah seperti ini, close. Kita lihat project tadi.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian gak perlu kebingungan untuk belajar software ini, karena software ini sangat mudah sebenarnya teman-teman. Jadi kalian gak perlu kebingungan dengan banyak tools-tools yang ada di dalam software ini. Kalian hanya perlu paham tentang basic daripada penggunaan tools-tools itu, kalian sudah bisa mengedit videonya gitu teman-teman. Hanya ada beberapa standar yang perlu kalian lakukan. Kalau misalkan mengedit, kalian perlu membuat sequence terlebih dahulu, terus kalian juga perlu memisahkan foldernya, seperti itu teman-teman. Tapi terserah kalian, kalau kalian tidak mau melakukan itu juga tidak apa-apa, ya tergantung kebutuhan teman-teman sendiri sih sebenarnya. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, bunyikan loncengnya agar juga kalian tidak ketinggalan informasi. Saya Farid, sampai jumpa pada video-video berikutnya.